Hey, halo Jenval. Balik lagi bersama kami di Bisik-bisik Salval. Oke. Alhamdulillah ya, di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget tentunya. Iya. Langsung Yang- saja teh sambut. Betul. Kayak ada Ibu Lina selaku Kepala Sekolah Seman 1 Padalarang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu karena telah berkenan hadir pada podcast kita kali ini. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat Ibu. ya. Oke Ibu, sebelum lanjut bisa sapa para penontonnya Ibu? Viewers yang ada di kamera. Iya Bu. Siap, semua yang sudah menjadi followers Medsos Salval, selamat datang. Kemudian selamat menyimak gitu informasi penting yang ada di podcast Salval ini. Oke. Jadi Ibu Lina ini merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padalarang ya Ibu ya. Iya. Iya betul. Dan fun fact-nya Ibu Lina ini merupakan Perempuan pertama yang menjadi kepala sekolah di SMA Seman 1 1 Padalarang ini ya. Alhamdulillah ya. bagaimana Ya, Bu Bu. perasaannya sebagai kepala sekolah pertama yang perempuan di SMA Negeri 1 Padalarang? Iya, sebagai perempuan memang sangat jarang untuk jadi kepala sekolah gitu ya, dan di wilayah Kabupaten Bandung Barat tuh hanya ada 3 orang perempuan gitu di antara 17 sekolah negeri di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang baik di mana kita menjadi pimpinan satuan pendidikan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk pendidikan khususnya di Jawa Barat gitu. Oke, Jadi ya. keren banget ya Ibu Lina Betul. ini Ibu ya. Ibu. Nah selanjutnya perlu diketahui juga bahwasanya SMA Negeri 1 Padalarang ini mendapatkan penghargaan 6 kali berturut-turut Betul, Teh, ya iya. sebagai media sosial teraktif. Betul. Di mana hal ini juga tentunya ada dukungan dari Ibu Lina selaku kepala sekolah. Iya, dan dengan adanya podcast ini juga merupakan salah satu perkembangan yang dimana podcast ini akan kita tingkatkan lagi. Yang awalnya kita tuh hanya di Instagram, lalu ada di Facebook dan juga Betul. TikTok, dan Kita hanya aktif di sana saja iya, awalnya. dan sekarang kita akan meningkatkan podcast ini di platform YouTube. Seperti Jadi itu. bagaimana nih tanggapan Ibu mengenai program podcast yang baru berjalan saat ini? Iya, sangat diapresiasi tentu saja gitu, karena ini merupakan salah satu program kita untuk mengenalkan bagaimana SMA Negeri 1 Padalarang ini sebagai salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Bandung Barat dan tentu saja menjadi sekolah terbaik juga di seluruh Jawa Barat gitu. Sehingga informasi-informasi yang diberikan dari podcast ini bisa menjadi inspirasi dari sekolah-sekolah seluruh Jawa Barat khususnya, karena program-program sekolah kita merupakan program-program yang kita realisasikan dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sejalan dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi yang seperti Ibu Lina sampaikan tadi bahwasanya program podcast ini kita dapat memperkenalkan SMA Negeri 1 Padalarang kepada halayak melalui platform YouTube itu ya Ibu ya. Iya. Dengan Oke. lebih luas lagi. Oke, dan Selanjutnya kan di Seman 1 Padalarang ini teh Ibu telah membuat visi misi ya Bu. Iya. Dan salah satu visi misinya tuh kayak apa ya teh yang sebutannya teh? sering kita dengar nih ya, biasanya kalau misalkan dokumentasi atau Iya. kegiatan itu selalu ada kata SMA Negeri 1 Padalarang Edukatif Tekun. Tekun. Yang dimana Edukatif Tekun ini memiliki akronim sendiri teh. Iya, berarti dari Edukatif Tekun ini ada akronimnya Ibu ya, betul? Iya. Tuh, iya. Yaitu empati, disiplin, unggul, kreatif, Agamis, kompetitif, berbasis teknologi, dan berbudaya lingkungan. Oh, itu panjang banget ya Ibu Iya. akronimnya, sangat mencakup berbagai bidang. Jadi di sini kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya target ketercapaian dari isi tersebut mencakup bidang apa saja sih Bu? Seluruh bidang yang berhubungan dengan alumni, tentu saja alumni Seman 1 Padalarang itu harus dihasilkan dari visi ini. Nah, jadi kita dalam proses program di sekolah pun mengacu pada visi yang kita punya. Dan visi ini waktu Ibu bertugas di SMA Negeri 1 Padalarang awal Januari 2023 itu harus dirubah
karena berdasarkan kebutuhan dan kenyataan yang harus ada di SMA Negeri 1 Padalarang. Dulu itu hanya edukatif saja, kemudian kita tambahkan dengan berbasis teknologi dan berbudaya lingkungan. Kalau berbasis teknologi karena memang harus mengikuti tantangan zaman saat ini, dan bagaimanapun program di sekolah memang ujung-ujungnya berbasis teknologi. Banyak yang kita realisasikan. Salah satunya misalnya dalam proses pembelajaran, dalam proses penilaian, kita menggunakan aplikasi Pijar. Kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah pelayanan yang diberikan gitu. Misalnya dalam pengurusan surat izin atau surat kelakuan baik atau surat keterangan siswa, dan kita hanya memanfaatkan barcode yang sudah kita share untuk pengusulan tersebut, sehingga kalau sudah diproses di sekolah mereka dikasih notifikasi untuk mengambil surat tersebut. Jadi itu sangat menghemat waktu dan sangat mengefektifkan kerja di kita dengan berbasis teknologi dan sangat mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu. Dan berbudaya lingkungan juga merupakan sudah dibudayakan oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Padalarang dengan kita slogan Sekolah Adiwiyata. Program pun kita gulirkan untuk bisa menjadi lulusannya itu sebagai orang-orang yang berbudaya lingkungan. Kalau empati, disiplin, unggul, kreatif, agamis, dan kompetitif itu sudah pasti kita wujudkan dalam program-program baik pembelajaran maupun pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita. Seperti yang kita tahu juga, ternyata SMA Negeri 1 Padalarang ini punya banyak sekali program ya Bu ya. Pembiasaan dari hari Senin hingga hari Jumat. Berarti itu merealisasikan dari visi tersebut ya Bu? Selalu. Jadi kita patokan untuk proses penyamaan persepsi itu dari visi. Nah, dari visilah kita terjemahkan ke dalam beberapa bidang. Misalnya di bidang kesiswaan, kita dengan pembiasaannya gitu. Tadi yang dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin itu kita biasa membiasakan mereka untuk upacara bendera. Ini melatih nilai-nilai kebangsaan. Jadi pasti alumni Seman 1 Padalarang itu mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi gitu kan. Kemudian yang kedua, hari Selasa kita terbiasa untuk berliterasi, dan ini pasti tujuannya buat menghasilkan generasi unggul gitu kan. Karena dia punya literasi baik numerik maupun numerik itu yang angka-angka gitu, atau berliterasi yang berhubungan dengan pengetahuan. Gitu. Kemudian ada juga hari Rabu kita membiasakan Gasibu, gerakan senam irama hari Rabu. Itu merupakan wujud dari sehat fisik gitu kan. Ini juga merupakan sekolah sehat, karena sekolah sehat itu selain makanan yang bergizi, kemudian imunisasi, kemudian sehat fisik, kemudian sehat jiwa dan sehat lingkungan gitu. Kemudian kalau hari Kamis kita membiasakan pembinaan wali kelas. Itu memberikan pencerahan, kadang didikan dari orang tua siswa di sekolah, menerapkan aturan, kemudian juga pembiasaan adiwiyata juga dilakukan di sana, kerja bakti. Jadi membuat kolaborasi antara siswa itu sendiri. Dan hari Jumat kita yaitu sehat rohani. Nah, ini salah satu sekolah sehat juga, yaitu sehat jiwa. Nah, sehat jiwa ini dengan kita mengadakan yang muslimah sholat duha dan tilawah, yang non muslim ada mengadakan kajian. Kegiatannya mereka. Jadi kita merupakan sekolah toleransi. Jadi tidak hanya mementingkan kelompok agama tertentu, tapi kita memang memfasilitasi semuanya. Bu. Lalu Bu, kira-kira ada gak sih Bu tantangan ataupun hambatan ketika Ibu ingin merealisasikan visi tersebut? Tantangan pasti ada, tetapi kita sebagai manusia yang diberikan amanah, kemudian diberikan kemampuan, itu akan bisa teratasi. Yang penting satu, komitmen dari diri kita untuk menjalankan amanah itu dengan baik. Kemudian kita juga harus berkolaborasi, karena tidak sendiri. Betul. Kerjasama ya. Iya, jadi dengan tim yang baik yang ada di sekolah, baik dari guru maupun siswa. Sehingga bagaimana kita membuat situasi atau keadaan di sekolah itu menjadi lebih baik. Misalnya harus aman, nyaman, dan tentu saja bahagia. Tadi kan Ibu menyebutkan bahwasanya tantangan itu pasti ada ya. Tapi kita harus
bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas dan juga lebih optimis dalam merealisasikan sebuah visi. Nah, strategi Ibu apa sih untuk merealisasikan sebuah visi maupun program-program di SMA Negeri 1 Padalarang ini? Iya, strategi tentu saja bagaimana kita mencapai keberhasilan visi-visi ini. Otomatis yang pertama yaitu kita harus punya integritas yang tinggi. Kemudian kita juga memiliki tim yang solid, gitu kan? Nah, kemudian kita juga harus memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Dan itulah merupakan kunci kita bisa menjelaskan program-program itu atau menjalankan program-program itu untuk kemajuan sekolah. Gitu. Oke. Oh iya, kan Ibu tadi bilang ada tim yang solid nih Bu. Jadi apakah sejauh ini visi tersebut tuh sudah terrealisasikan atau sudah terjalankan dengan lancar? Kalau di SMA 1 Padalarang sungguh lancar karena timnya sangat baik, kemudian dari sumber daya manusianya juga sangat cukup gitu, sehingga bisa bekerja sama untuk mewujudkan program-program yang kita sudah rencanakan gitu. Walaupun memang per setiap tahun pasti ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Yang ada ya Bu. Iya. Berarti dari program-program yang Ibu buat atau yang Ibu jalankan visi-misinya itu sudah terjalankan dengan baik karena adanya kerjasama dari setiap warga sekolah ya Bu ya? Iya. Dari guru, murid, ataupun tenaga kerja lainnya. Iya, bahkan para alumni. Alumni juga Ibu? Iya. Jadi pernah ada kejadian kita diberitakan tidak baik gitu kan, dari sebuah media gitu, tetapi ada kepedulian dari alumni untuk bisa mengantisipasi pemberitaan yang tidak baik, sehingga ya beliau membantu gitu kan untuk memberitahukan hal-hal yang baik tentang sekolah kita. Berarti SMA Negeri 1 Padalarang ini masih berhubungan baik dengan alumni Ibu? Sangat baik karena merupakan suatu sumber daya yang mungkin harus terus dikembangkan karena banyak terbukti para alumni SMA 1 Padalarang ini sangat berperan dalam pembangunan di SMA Negeri 1 Padalarang. Salah satunya yang kita sudah rasakan yaitu pembangunan masjid. Masjid SMA Negeri, Masjid SMA Negeri 1 Padalarang itu merupakan masjid terbesar di seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi itu berkat peran serta alumni SMA 1 Padalarang, berkat kolaborasi, berkat kekuatan bersama dari guru, tenaga pendidikan, siswanya gitu, mempunyai kebiasaan yang baik. Salah satunya berinfak. Iya, setiap hari ya. Oke, jadi untuk menjalankan program-program ini tentu harus adanya kolaborasi, Bu. Kuncinya adalah kolaborasi. Iya. Selalu kolaborasi, dan satu yang perlu didukung yaitu sikap integritas. Kalau sikap integritas itu membangun trust, kepercayaan, kemudian mengendalikan semuanya gitu ya. Jadi sehingga bisa tercapai cita-citanya. Kalau integritasnya kurang, itu bisa banyak kebocoran, banyak yang tidak percaya gitu. Dan disitulah yang harus kita jaga gitu. Karena kepercayaan itu sangat penting ya Ibu, dipegang kepada masyarakat. Mungkin selanjutnya Ibu, apa sih harapan Ibu untuk SMA Negeri 1 Padalarang ataupun program podcast ini ke depannya? Kalau SMA 1 Padalarang merupakan sekolah yang terbaik di Kabupaten Bandung Barat. Ini merupakan sekolah yang representatif untuk anak-anak bisa melatih diri menjadi generasi yang tentu saja siap menerima tantangan di masa depan gitu. Kemudian untuk podcast Safal terus dikembangkan agar satu bisa mensosialisasi program sekolah kita yang merupakan sekolah terbaik di wilayah Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Jawa Barat juga tentu saja gitu. Dan ini merupakan media untuk bisa tadi mengenalkan sekolah, memberikan efek yang baik, menginspirasi sekolah-sekolah lain dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan, karena yang kita inginkan karakter dari para alumni SMA Negeri 1 Padalarang gitu. Karena pengaruh alumni juga ternyata cukup penting ya untuk kemajuan sekolah juga. Betul. Oke, mungkin
sekian pembahasan kami di podcast ini bersama Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Makasih banyak, Bu. Terima kasih juga telah mengembangkan SMA Negeri 1 Padalarang ini. Iya, sama-sama kita berjuang ya untuk kemajuan sekolah. Mungkin maaf ini kita agak grogi banget ya karena kedatangan tamu spesial dari SMA Negeri 1 Padalarang ini. Iya, dan sangat berpengaruh ya bagi teman satu Padalarang. Program-programnya yang terus berjalan dari waktu itu hingga sekarang, dari Senin hingga Jumat, yang program itu tidak pernah monoton, selalu ada saja yang baru. Oke, mungkin sekian dari kami, sampai jumpa, bye bye.